Namun karena substansi daripada hadisnya bukan persoalan tentang akidah dan juga bukan persoalan tentang ibadah mahdhah, maka hadis yang berkenaan tentang masalah doa gunung diperbolehkan oleh para ulama untuk tak amalkan dan tak bacakan doa tersebut pada bulan Rajab. Namun tentang masalah hadis gunung, karena istimewa, maka oleh para ulama juga yang pakar dalam masalah ilmu hadis, itu Imam An-Nawawi, memasukkan hadisnya di dalam sebuah karya tulis beliau, yaitu kitab Al-Azkar, di mana dalam hadisnya adalah kumpulan dari beberapa zikir-zikir dan doa-doa yang memang bagus untuk tak amalkan. Maka doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan juz untuk tanya baca-baca di bulan Rajab tersebut. Namun yang perlu getanya perhatikan pada doa nabinya adalah bukan tentang masalah kualitas hadis, tapi kandungan di balik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita perhatikan ini bahwa Nabi dalam doa menyebutkan Allahumma barik lana Rajab. Kemudian disebutkan kembali wa Sya'ban. Sebenarnya Rajab dan Sya'bannya berat, sehingga ada keistimewaan tersendiri bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga yang didoakan 2 bulan tersebut. Rajab adalah nama bulan yang dinamai oleh orang-orang Yahudi sebelum orang-orang Jahiliyah sebelum datangnya agama Islam. Jadi segala agama Islam nama-nama bulannya sudah dinamai oleh orang-orang Jahiliyah. Orang yang kebenaran Rajab karena Rajabnya adalah mulia. Pekan mulia karena pada bulan tersebut para orang-orang Jahiliyah tidak melakukan aktivitas berperang. Maka kemulia bulannya dinamakan dengan Rajab. Kemudian Sya'ban. Sya'bannya dinamakan dengan bulan kelompok. Maksudnya adalah orang-orang Jahiliyah karena bulan Rajabnya dibuka perang, maka memasuki bulan Rajab, orangnya kembali kepada tempatnya masing-masing untuk melakukan aktivitas berperang pada waktu-waktu yang mereka inginkan. Bahkan para ulama nama lain di balik Sya'ban, yaitu di mana para orang-orang Arabnya karena di bulan Rajab penuh kekosongan air, sehingga pada bulan Sya'ban mereka mencoba untuk mencari air. Yang adalah alasan penamaan di balik nama-nama bulan. Kemudian Ramadan. Ramadan itu artinya panas atau membakar. Maka bukan panas membakar karena kebetulan bulannya adalah cuaca yang sangat panas, sehingga orang-orang Jahiliyah menamakan bulan tersebut bulan Ramadan atau membakar. Artinya secara simbolik ketika orang telah selesai dalam pelaksanaan ibadah puasa Ramadan, dosa-dosa diampunkan dan gudeg Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman. Sedang jemaah yang Allah taala muliakan, kembali lagi tentang masalah barakah yang Nabi doakan. Sebenarnya berkatnya bukan. Berkat, ada ulama yang menamakan barakah itu adalah nikmat. Nah, para ulama seperti Imam Ghazali diartikan barakahnya adalah ziyadatul khair, bertambah-tambahnya nilai kebaikan. Nah, si para ulama mengartikan makna barakahnya adalah berlimpah. Artinya baik yang berlimpah itu adalah harta, keturunan, ataupun kualitas ketaatan tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika temu bulan Rajab, pekan Nabi berdoa berberkat. Pekan Nabi hang berdoa juga boleh baik. Pekan Nabi hang berdoa berkaya. Pekan Nabi hang berdoa berupa kesenangan hidup di dunia. Pekan mesti Nabi harus berdoa keberkahan.
apakah talakai ba Allah Subhanahu wa taala agar tanya mudah rezeki ubun syabanya lanjut. Buka dayo hanjir dan doa ba Allah Subhanahu wa taala agar kalian berkaya ba bulan Rajab. Apakah dayo hanjir dan doa talakai ba Allah kesenangan-kesenangan dunia yang lain. Jid bukan berarti hanjir. Karena Nabi pernah berdoa ba Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala berikan keturunan yang banyak dan harta yang banyak kepada salah seorang sahabat Nabi yaitu Anas bin Malik. Putra yang Nabi berdoa, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, dan Nabi kepada Anas bin Malik harta yang banyak, anak yang banyak. Tapi Nabi kita mah juga tutup. Nabi ya Allah, putra yang Nabi kepada Anas bin Malik yang berberkat. Tetap pada akhirnya Nabi mendoakan keberkahan. Sidang jemaah yang Allah Ta'ala muliakan, inti sebenarnya dari barakahnya adalah bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya menjadi inti. Karena jika kita melihat daripada hadis Nabi gelakai berkat pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, sedangkan pada bulan Ramadan Nabi hanya berdoa berkat. Karena Nabi mengharapkan bahawa Allah Subhanahu wa taala nilai ketaatan dan kesalehan Nabi berutama pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban. Sehingga ketika sampainya bulan Ramadan, maka Nabi bisa merasakan hikmah dan hakikat sebenarnya daripada bulan Ramadan dan hakikat sebenarnya berpuasa pada bulan Ramadan. Karena bagi ulun yang telah menerima atau merasakan keberkahan pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, maka di bulan Ramadan kalian akan benar-benar merasakan bahawa bulan Ramadan ini memang sangat dahsyat. Oleh karena itu, ketika keberkahannya yang talakai ba Allah Subhanahu wa taala tigro yang lagi. Begitu kamu ya Allah Taala Nabi ke kamu apabila rajanya berberkat harta, berberkat umum, berberkat wate, berberkat segala aktivitas. Yang lagi-lagi yang sampai talakai ba Allah seandainya Allah Taala mengabulkan dan gebi keberkatannya, maka orang akan merasakan yang pertama bahawa keinginan atau nafsuron kepada ibadat akan semakin menggebu-gebu. Kedua, seandainya keberkatan yang diterima Allah Ta'ala dan lebih kepada ron, maka kepribadian ron juga akan berubah. Memang awal ron kadang urung tidak terlalu jujur karena barakah, maka ron akan bertambah jujur. Menyawai kadang ron kurang bersemangat meminta nafkah untuk keluarga, tapi karena keberkahan dan akan bersemangat meminta nafkah kepada keluarga karena mengingat bahawanya adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang mereka merasa bahawa kepentingan masjidnya adalah kepentingan orang lain, tapi dengan nilai barakah dan akan merasakan bahawa kepentingan masjidnya adalah kepentingan pribadi dia. Dan tidak akan pernah membeda-bedakan antara satu dengan yang lain, dan tetap akan merasakan bahawa masjid adalah kepentingan untuk lu, kepentingan lu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang jemaah yang Allah Taala muliakan, sebenarnya daripada doa Nabi meminta keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, memang di balik doanya sebenarnya tidak ada peristiwa yang sangat dahsyat. Biasanya Nabi yang berdoa pasti ada sesuatu cerita di balik doa tersebut. Namun yang inti dari maksud hadis Nabi-nya adalah bukan adanya peristiwa-peristiwa tertentu, tapi kandungan yang ada dalam doa Nabi Muhammad SAW. Nabi biasanya tidak akan bermudah-mudah dalam mendoakan sesuatu. Tentu saja ketika Nabi berdoa ada sebuah rahasia yang perlu beliau cari di balik doa daripada Nabi Muhammad SAW. Sebagai hasil ataupun akibat daripada barakah yang jika beliau talakai keberkahan Allah Subhanahu wa taala.
Sayyidina Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi ketika ia menjabat sebagai khalifah. Umur Sayyidina Utsman 80 tahun. Katuhan. Jadi bahwa dengan Sayyidina Utsman bin Affan menikah dengan seorang wanita yang berumur 18 tahun. Berumur 18 tahun Sayyidina Utsman kamu katuhan. Setelah menikah, Sayyidina Utsman berdoakan bermoh semoga Allah Taala beri keberkahan kepada istrinya, kemudian beri keberkahan kepada keturunan-keturunannya. Karena Sayyidina Utsman adalah seorang pemimpin, tentu saja sebaik-baik pemimpin pasti akan ada burung yang menyerang seorang pemimpin tersebut. Maka Sayyidina Utsman pada suatu hari rumah dikepung dan diserang oleh kalangan pemberontak. Pemberontaknya nurun Islam dan nurunnya nurun gagah. Tapi karena ketidaksukaan terhadap cara memimpin Sayyidina Utsman, maka Sayyidina Utsman pun diserang. Sayyidina Utsman dalam rumah tiba-tiba masuklah seorang pemberontak ke dalam rumah Sayyidina Utsman. Ditarik kudung, ini otak Sayyidina Utsman. Rumah agaknya yang umur 18 tahun bertangkis kudungan hingga putus di jarum. Kemudian pemberontaknya berhasil dikalahkan. Kemudian tambanglah deroti. Yang Sayyidina Utsman bunuh kali dicacah, kali tok-tok, kali menghambu darah. Tambang deroti urung rencana ini kau dah senang maka gahaya kudung. Benar tak? Takut Sayyidina Utsman. Bertangkis dari permohonan Sayyidina itu hingga ban-bawah jarau kan jarau nak putus. Sayyidina Utsman wafat dalam tragedi pembunuhan pemberontak. Yang ingin saya sampaikan dari kisahnya adalah karena berkah daripada doa seorang istri yang muda rela ingin mempertaruhkan nyawa untuk melindungi seorang suami yang katuharita. Menantu nilai sebuah keberkatan. Seandainya kau gara-garanya jadi gupiung naurina, bahina nilai kau mende yang penting selamat terus. Tapi ternyata tidak. Banyak siap gaknya meninggal. Seakan suaminya Sayyidina Utsman bin Affan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang jemaah yang Allah Taala muliakan, nilai keberkahan dari doanya Sayyidina Utsman bunuh adalah bertambahnya sebuah kebaikan terhadap istrinya. Putra kebaikannya adalah mempertahankan tanggung jawab sebagai seorang istri. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah perjalanan perang misalnya pernah wanita sahabat dalam keadaan kekurangan air untuk yaitu sembahyang. Sedangkan periksa rata tempat anak rumput yang cuma tersisai sangat sedikit. Duduk menjauh ia dari Nabi, menjauh jauh Nabi dalam peluk mana. Tubi bawa ujung jauh Nabi sampai inya set kepada para sahabat untuk gejib dan untuk betul sembahyang. Putra Nabi, inilah berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Putra berkah adalah bertambahnya nilai-nilai kebaikan sehingga dengan ini tersebut ada banyak sahabat yang kehausan gaknya terselesaikan dan tujuan gaknya untuk beribadah pun terlaksana. Sedang jemaah yang Allah Taala muliakan, maka yang paling sering mendoa oleh para ulama-ulama yang salih adalah barakah. Apapun permintaan ulungan pada akhirnya tetap akan belakai barakah. Jika akan belakai Allah dan pun lebih kamu memudar rezeki, lebih dong bela harta, lebih dong bergaya, pada ujungnya tetap belakai Allah dan pun lebih yang kalau lagi berkah. Karena ketika ulung yang sejabah Allah Taala kaya, maka bukan semata-mata kaya, tapi lebih Allah Taala pun kaya hati dan kaya pikiran. Putra yang terjadi bagi urung kaya hati dan kaya pikiran menerima apa saja yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berapa yang kurang bersyukur karena kegubi kaya hati Allah Taala yang pertama bersyukur. Yang berapa kurang sabar maka ketika gubi keberkahan Allah Taala yang pertama sabar. Sedang jemaah yang Allah Taala muliakan, maka pada bulan Rajab dan bulan Syaban yang coba kita tingkatkan ibadah yang menyebabkan
ibadahnya tanda kubur. Tapi jino ibadahnya coba untuk kita maksimalkan sempurna mungkin dengan tujuan mudah agar di bulan Ramadan ibadahnya bisa terasa. Tapi yang seandainya ada yang tidak menjalankan mulai daripada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, maka ibarat drone buat bulan Ramadan dengan ibarat burung pula tanaman tapi hanya bersiram. Maka para ulama menggambarkan bahwa bulan Rajabnya adalah Syahrul Saram, sedangkan Sya'ban Syahrul Safar, dan Ramadan Syahrul Hasan. Bulan Rajabnya adalah ibarat biji-bijian yang akan tertimbun, ditanam kemudian tersiram, ibarat dengan bulan Sya'ban. Maka bulan Ramadannya adalah tapanin. Jadi yang seandainya tanamannya lu tak pula hana tersiram, pasti gagal panen. Nah tak pula tapi kurung tak tersiram, maka panen juga akan kurung. Itulah yang terjadi kepada dunia bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Jika orang yang ingin menunggu bagaimana keadaan dalam bulan Ramadan, maka kita timbang keadaan dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Bulan Ramadan Allah Ta'ala memberi sebuah keberkahan yang dahsyat, yaitu adanya malam Lailatul Qadar, di mana Allah Ta'ala fadilah malam Lailatul Qadar seperti orang beribadat 1000 bulan. Maka berkahnya akan dirasakan dan nerumpak orang pada bulan Ramadan jika pada 2 bulannya orang benar-benar memperbaiki. Ibarat lagi orang urung tanam tanaman kemudian nasibu, insya-Allah di bulan Ramadan dan akan merasakan dahsyatnya bulan Ramadan. Sedang jemaah yang Allah Ta'ala muliakan, maka ada sebuah ungkapan dari seorang ulama dari Yaman. Beliau mengatakan bahwa man ihtarama man qama bihurmati Rajab waffaqahu Allah bihurmati Sya'ban, wa man qama bihurmati Sya'ban waffaqahu Allah bihurmati Ramadan, wa man qama bihurmati Ramadan hafizallahu min Ramadan ila Ramadan. Orang yang menghormati bulan Rajab, maka orangnya akan lebih taufik dari Allah Subhanahu wa taala, punya kesanggupan untuk menghormati bulan Sya'ban. Putra menghormati maksudnya adalah ubena perintah Allah Ta'ala tak pubut, ubeke tak pubut, kemudian tak hormatinya sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika hari tak pupuk gerau yang baik tak pucam burung lain untuk baik ke pupuk, tak pupuk burung lain ya adanya baik jadi ke pupuk. Itu maknanya bukan menghormati perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah urung galak ke sembahyang, kadro menhaik ke sembahyang yang baik pengaruh urung lain. Nah urung galak sedekah yang baik pengaruh urung lainnya tu baik ke kubur. Yang pengaruh lain maka bagian daripada urung yang tidak menghormati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemana ihtiram pujiu segala larangan Allah Subhanahu wa taala dan tak hormati bawahnya adalah larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada yang baik tak tinggalkan dan yang ada baiknya larangannya baik tak boleh ubah orang lain. Sama sebaik mungkin. Walaupun larangannya adalah larangan bermakruh, tetap selama kita dah hindarkan selama baik dia tak boleh orang baik tak boleh orang. Karena yang tak khawatirkan mana terjadi walaupun yang bermakruh karena kata puput. Ada contoh yang dilihat oleh orang lain juga orang merasanya buat remeh hingga menjadi semua adat dan kebiasaan. Pada akhirnya buat salahnya orang lain pun hana ada yang ditinggalkan. Contoh sembahyang, kadro hari dan sembahyang ada di hana sembahyangnya baik pudu bak kau. Karena mempudu-pudu bak kau sehingga urung hana buat sembahyang, bangka hana buat sembahyang hana malai. Itulah yang terjadi pada kenyataannya ini. Berawal dari dahulu. Kahai minta tempat lain mutam ni. Itu dah semayang tak mangla. Jika kamu ada ikan kahai menjamaah dan masjid mutam lawisi. Yang dia pegang bila wisi balik mangan mutam daripada yang semayang dalam masjid. Yang ini pegang bahawa usaha untuk baik mempengaruhi orang lain. Nah, walaupun punya burung god. Sedang jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, mudah-mudahan saya dah sampaikan bahawa